Hah? Ya. Mampu, mampu. Oh, di situ sih mati. Saya mati kan. Nyamuk sih. Dhuwur wis ayo pengen. Udah. Ustadz Rafif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Salam. kali ini kita akan melanjutkan belajar di IMLA. Kemarin terakhir sudah di level berapa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Level 2. Di level 2. Nah, sore kali ini sama Ustadz akan belajar di IMLA level 3. Sebelumnya, perkenalan dulu. Karena kita tahu tak kenal maka tak sayang. Nama Ustadz Rafif. Ya, teman-teman bisa panggil Ustadz Rafif. Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang IMLA. Sekarang kita berada di level ketiga, level selanjutnya. Baik, sebentar. Level 3, workshop online IMLA. Ya, dikte bahasa Arab. Ini Nah, yang perlu teman-teman siapkan adalah buku tulis dan juga alat untuk menulis. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Udah ya? Oke, kalau sudah, Ustadz, hari ini kita belajar tentang apa sih, Ustadz? Hari ini kita belajar tentang huruf mat. Huruf mat itu apa, Ustadz? Huruf mat itu adalah huruf yang dibaca panjang. Nah, dalam IMLA, terdengar pengucapan lebih panjang dari kata-kata lainnya. Bila huruf berharokat fathah, maka setelahnya ditambahkan huruf alif. A. Kalau huruf ba pendek ba. Kalau panjang ba. Suaranya dipanjangkan. Nah, bila huruf berharokat kasroh atau yang di bawah, maka setelahnya ditambahkan huruf ya. Kalau tadi ba, sekarang bi. Kalau bi pendek, kalau
Ditambahkan huruf ya menjadi bi, panjang. Ba, ba. Kalau bi, bi. Itu yang kasroh. Selanjutnya, apabila huruf berharokat domah, maka setelahnya ditambahkan huruf waw. Bu, bu. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Itu untuk huruf mat. Dibaca panjang. Nah, di sini ada beberapa contoh huruf mat dengan harokat fathah. Tadi fathah gimana? Kalau fathah setelahnya ada Lift. alif, betul. Nah, di contoh di sini ada huruf karomatun. Nah, ro-nya dibaca panjang karena di situ huruf mat. Nah, untuk penulisan imla, huruf panjang ada tambahan alif. Karomatun. Jadi dibacanya lebih panjang daripada yang lainnya. Setelahnya ada ainabun. Nunnya dibaca panjang karena huruf mat. Fathah, setelahnya ada alif. Setelahnya ada zamanun. Huruf mimnya yang mat, fathah, dan juga alif. Perlu diingat lagi ya, huruf yang tidak bisa disambung dengan alif. Sebelumnya sudah pernah belajar. Itu perlu teman-teman ingat lagi. Jadi huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan alif, jangan disambung. Di situ ada huruf ro, itu kan tidak bisa disambung dengan alif. Oke, baik, selanjutnya. Kalau tadi huruf mat yang berharokat fathah yang di atas, nah sekarang contoh huruf mat yang berharokat di bawah. Kasroh. Tadi kasroh, kalau huruf mat setelahnya ada huruf apa? Huruf apa teman-teman? Kalau tadi fathah kalau huruf mat fathah setelahnya ada Alif. alif. Kalau mat berharokat kasroh setelahnya Ya. ya, betul. Nah, di contoh ada zohirun. Nah, hi-nya panjang tuh. Hi-nya panjang karena huruf mat. Makanya huruf mat berharokat kasroh. Maka dari itu setelah huruf H berkasroh karena dia huruf mat, jadinya setelahnya ada huruf ya. Zohirun. Nah, hi-nya lebih panjang. Setelahnya juga ada zinatun. Nah, di situ juga panjang karena huruf Z-nya mat. Panjang. Mat, kasroh. Setelahnya ada huruf ya. Zinatun. Lalu contoh yang ketiga ada maridun. Maridun. Ri-nya panjang. Karena setelah kasroh ada huruf ya. Dan di sini juga perlu teman-teman ingat lagi huruf yang bisa disambung dengan huruf ya. Tidak semua huruf bisa disambung dengan huruf ya. Contohnya di situ ada huruf zai. Zinatun itu tidak digabung, tidak disambung. Dan juga di bawahnya ada maridun. Huruf ro tidak bisa disambung dengan huruf ya.
Selanjutnya, tadi kita sudah mengenal beberapa contoh huruf mat yang di atas berharokat fathah dan yang berharokat kasroh yang di bawah. Kali ini ada beberapa contoh huruf mat yang berharokat doma. Kalau doma panjang berarti setelahnya huruf waw. Kalau fathah itu alif, kasroh itu iya, dan doma adalah wawu. Wow. Oke, pintar. Nah, di contoh di situ ada tohurun. Hu-nya lebih panjang karena huruf mat. Mat berharokat domah dan setelahnya wawu. Tohurun. Setelahnya ada jamusun. Janya tadi mat berharokat fathah. Di situ ada alifnya. Dan musun jamusun. Mu-nya berharokat doma ditambah waw jadinya panjang. Yang bawahnya contoh ketiga huzatun. Huzatun. Nah, huruf doma berharokat doma, huruf berharokat doma setelahnya wawu, dibacanya panjang. Perlu teman-teman perhatikan lagi, huruf wawu juga tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi huruf wawu hanya bisa disambung di sebelumnya. Kecuali juga huruf ro. Tidak bisa. Ya, kita ulangi lagi dari yang pertama tadi. Koidahnya untuk huruf mat panjang berharokat fathah. Setelahnya ada apa? Alif. Ada Alif. alif. Kalau huruf berharokat kasroh, setelahnya ada huruf Ya. ya. Kalau huruf dengan berharokat doma, hanya huruf berarti ada huruf wawu. Kalau fathah itu ada alif, kalau kasroh ada iya, kalau doma ada wawu. Bisa dimengerti teman-teman? Paham? Paham. Paham ya? Nah, tadi kita sudah belajar huruf mat. Ya, huruf mat, koidahnya cuma ada 3. Yang tadi yang pertama itu huruf berharokat fathah, berarti setelahnya alif. Huruf berharokat kasroh, berarti setelahnya ya. Huruf berharokat domah, berarti setelahnya wawu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penulisan hamzah. Penulisan hamzah ada 4 macam. Ya, teman-teman bisa melihat di layar hamzah yang pertama ada di atas alif. Ya, di atas alif itu ada huruf hamzah tuh kecil tuh. Yang pertama di atas alif. Yang kedua di atas huruf ya. Tuh ada huruf hamzahnya di atas huruf ya. Yang ketiga ada di atas huruf wawu. Oke. Yang keempat hamzahnya sendiri.
nggak di atas apa-apa. Jadi sendiri, huruf hamzah sendiri. Yang pertama di atas alif, yang kedua di atas huruf ya, yang ketiga di atas huruf wawu, yang keempat berdiri sendiri. Nah, selanjutnya hamzah di atas alif. Kita ke contoh yang pertama, hamzah di atas alif. Di situ ada ahsana, ahsana. Nah, huruf hamzahnya tuh di atas alif. Ya, ahsana. Lalu yang di atas alif lagi bisa juga dengan taklifun, taklifun, taklifun. Lalu juga malhaun, malhaun. Nah, perlu teman-teman ketahui hamzah. Kenapa sih, Ustadz? Kenapa sih hamzah itu bisa di atas alif? Benar nggak? Pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan? Kenapa hamzahnya itu bisa di atas alif? Padahal di situ, di contoh yang pertama, ahsana harokatnya fathah. Lalu di contoh kedua, taklifun itu harokatnya apa teman-teman? Hamzahnya? Su, Fathah. su, Sukun, sukun. sukun di contoh yang kedua. Di contoh yang ketiga, hamzahnya berharokat domah tain. Nah, Ustadz, hamzahnya bisa di atas alif itu kenapa? Karena berharokat fathah. Yang pertama berharokat fathah. Jadi berharokat fathah, hamzahnya di atas alif. Kayak contoh yang paling atas tuh. Ahsana. Itu kan berharokat fathah. Ustadz, itu yang sukun sama domaten gimana? Nah, itu bisa juga karena sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Contoh yang kedua itu di taklifun. Huruf taknya, harokatnya apa teman-teman? Sukun. Taklifun, huruf tak. Oh, fathah. Nah, di sini kan sebelumnya hurufnya berharokat fathah walaupun hamzahnya sukun. Jadi hamzah di atas alif, syarat yang pertama adalah berharokat fathah. Syarat kedua, walaupun dia tidak berharokat fathah, tapi sebelumnya berharokat fathah. Seperti contoh yang ketiga, maljaun. Maljaun. Huruf ja-nya berharokat fathah. Walaupun hamzahnya domatain di huruf ketiga itu di contoh yang ketiga. Jadi syarat yang pertama, hamzah di atas alif karena berharokat fathah. Atau sebelumnya berharokat fathah. Nah, itu adalah contoh untuk hamzah di atas alif. Tadi yang pertama udah. Sekarang yang kedua. Hamzah di atas huruf ya. Hamzah di atas huruf ya.
Di contoh pertama di situ ada kata su'ila. Su'ila. Nah, hamzahnya di atas huruf ya. Lalu ada di contoh yang kedua, di situ ada huruf jitu. Jitu. Nah, di situ juga hamzahnya di atas huruf ya. Ustadz, iyanya nggak ada titiknya ya? Iya, betul. Huruf iyanya tidak ada titiknya kalau hamzahnya di atas. Jadi hanya kerangkanya saja. Ketika huruf hamzah di atas ya, titiknya dihilangkan. Seperti di su'ila tadi yang atas, lalu juga jitu. Di contoh yang ketiga ada bi'atun. Bi'atun. Nah, di situ huruf hamzahnya di atas huruf ya. Lalu juga ada syati'un. Syati'un. Itu juga hamzahnya di atas huruf ya. Nah, perlu diperhatikan untuk teman-teman, hamzah yang di atas huruf ya, itu kenapa sih Ustadz? Hamzah yang di atas huruf ya, yang pertama adalah karena dia berharokat kasroh. Roh. Nah, contohnya kayak yang paling atas tuh, su'ila. Nah, dia berharokat kasroh. Jadinya dia di hamzahnya di atas huruf Ya. ya. Oke, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sebelumnya walaupun dia tidak berharokat kasroh seperti di contoh kedua, ketiga, dan keempat, karena sebelumnya adalah hurufnya berharokat kasroh. Kalau yang pertama, syarat yang pertama tadi hamzah di atas ya itu berharokat kasroh. Syarat kedua, walaupun tidak berharokat kasroh, tapi sebelumnya berharokat kasroh. Seperti contohnya di kedua tuh. Ji tuh. Nah, hamzahnya itu sukun. Tapi kenapa bisa di atas ya Ustaz? Karena huruf sebelumnya itu adalah huruf kasroh. Huruf ja-nya itu harokatnya kasroh. Lalu juga yang ketiga, bi'atun. Bi'atun. Ah, Ustaz, itu kok di hurufnya sukun, Ustaz, bukan kasroh. Nah, karena ini adalah huruf mat. Matnya dari huruf kasroh. Bi dari huruf ba-nya itu. Bi-nya adalah mat, panjang. Bi, makanya dibacanya adalah i. Bi atun. Walaupun hamzanya berharokat fathah, tapi karena sebelumnya adalah berharokat kasroh, jadinya hamzahnya di atas huruf ya. Lalu juga di contoh keempat ada syati'un. Syati'un. Nah, hamzahnya berharokat domatain. Tapi sebelumnya berharokat kasroh. Jadinya hamzahnya di atas huruf ya. Tadi apa? Syarat
Hamzah di atas huruf ya ada dua. Yang pertama adalah hamzahnya berharokat Kasih. Oh, kasroh. Yang kedua adalah huruf sebelumnya berharokat kasroh. kasroh. Lanjut. Hamzah di atas huruf wawu. Hamzah di atas huruf wawu. Di situ ada mu'minun. Mu'minun. Nah, Ya kalau di situ hamzahnya di atas huruf wawu. Lalu di contoh kedua ada koro ya koro ya kok ro'una. ya koro Ya kok ro'una. Ya kok ro'una. Hamzahnya di atas huruf wawu. Lalu juga ada lu, luun, luun. Nah, di situ juga tuh ada dua hamzahnya tuh. Dua-duanya di atas huruf wawu. Kita ke koidahnya. Kenapa sih hamzah itu bisa di atas wawu? Nah, jadi hamzah bisa di atas huruf wawu karena berharokat do ma. Omah. Seperti di contoh kedua tuh. Ya kok ro'una. Ah, hamzahnya berharokat doma. Jadinya hamzahnya di atas wawu. Lalu hamzah, syarat yang pertama tadi hamzahnya berharokat wawu. Syarat kedua adalah huruf sebelumnya berharokat wawu. Seperti contohnya di contoh pertama itu ada kata mu'minun. Nah, huruf hamzahnya sukun, tapi huruf sebelumnya berharokat doma. Jadinya hamzahnya di atas wawu karena mimnya berharokat doma. Di contoh ketiga tuh ada dua tuh. Dua-duanya di atas huruf wawu. Ada yang sukun, ada yang domatain. Tapi perlu dilihat sebelumnya adalah huruf lamnya berharokat apa? Berharokat doma. Jadinya dua-duanya hamzahnya ditaruh di atas huruf wawu karena huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat doma. Syaratnya hamzah bisa di atas wawu yang pertama adalah karena hamzahnya adalah berharokat doma. Syarat kedua, walaupun hamzah tidak berharokat doma karena sebelumnya ada huruf yang berharokat doma. eh eh eh
Nah, baik teman-teman. Tadi ada kendala sedikit. Ustadz, suara Ustadz sudah masuk? Sudah. Sudah ya. Kita lanjutkan. eh Selanjutnya, tadi kan ada 4. Hamzah di atas alif, udah. Hamzah di atas ya, udah. Hamzah di atas wawu, udah. Nah, sekarang yang keempat, Hamzah yang berdiri sendiri. Hamzahnya nggak di atas siapa-siapa. Hamzahnya berdiri sendiri. Di contoh pertama, di situ ada qiro'atun. Qiro'atun. Nah, hamzahnya berdiri sendiri tuh. Lalu juga ada uh, muru'atun. Muru'atun. Setelahnya ada huruf syai'un. Syai'un. Nah, di situ ketiga-tiganya huruf hamzahnya berdiri sendiri. Tidak di atas huruf alif, tidak di atas huruf iya, tidak di atas huruf waw, karena berdiri sendiri. Hamzah berdiri sendiri karena didahului huruf berharokat sukun. Jadi yang sebelumnya huruf sukun, maka hamzahnya berdiri sendiri. Oke, kalau tadi jadi syaratnya cuma satu aja. Syaratnya cuma hamzah yang berdiri sendiri karena sebelumnya adalah huruf sukun. Tadi ada 4. Hamzah yang hamzah di atas alif. Syaratnya apa? Syaratnya ada 2. Hamzah yang berharokat alif. Hamzah berharokat alif. Hamzah yang di atas alif. Mohon maaf. Hamzah yang di atas alif. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah dia berharokat fathah. Yang kedua, karena sebelumnya adalah berharokat fathah. Walaupun tidak berharokat fathah, tapi karena sebelumnya berharokat fathah, makanya hamzah di atas huruf alif. Syaratnya 2. Berharokat fathah, walaupun tidak berharokat fathah. Syarat kedua, walaupun tidak berharokat fathah, tapi karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, hamzah di atas ya, syaratnya 2 juga. Yang pertama adalah berharokat kasroh. Yang kedua adalah walaupun tidak berharokat kasroh, tapi sebelumnya adalah huruf berharokat kasroh. Hamzah, yang ketiga hamzah di atas huruf wawu. Syaratnya 2 juga. Yang pertama karena hamzahnya berharokat domah. Yang kedua, walaupun tidak berharokat domah, tapi karena sebelumnya hurufnya berharokat domah. Selanjutnya hamzah yang berdiri sendiri syaratnya cuma 1. Karena sebelumnya adalah huruf yang berharokat sukun. Paham teman-teman? Paham. Selanjutnya sekarang nah, perlu teman-teman perhatikan, sekarang kita ada latihan, ya. Tadi ada 2 materi yang Ustadz ajarkan. Yang pertama adalah huruf mat atau huruf panjang. Yang kedua adalah huruf
hamzah. Nah, sekarang Ustadz eh, mau ngetes. Ustadz akan memberi 5 soal. Setiap soal Ustadz baca 3 kali. Setiap soal akan Ustadz baca 3 kali. Akan diulang terakhir semuanya. Jadi semuanya udah 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nanti di akhir Ustadz akan membaca 1 kali lagi semuanya. Nah, di sini teman-teman, teman-teman semuanya agar berkonsentrasi dan fokus. Mata melihat ke Ustadz, ya. Mata melihat ke Ustadz dan telinga mendengarkan sebagai eh, kejelasannya. Mendengar dengan seksama. Untuk sebelumnya, apakah suara Ustadz jelas atau patah-patah? Kadang-kadang Oke, Ustadz mungkin mau mematikan kipasnya dulu supaya suara Ustadz aja yang kedengaran. Nah, sekarang udah suara Ustadz aja. Baik, semuanya sekarang siapkan kertas untuk menulis jawabannya. Kalau sudah siap, eh, bilang siap di kolom komentar. Nanti kalau sudah semua, Ustadz baru kasih soalnya. Ketik siap di kolom komentar. Oke, teman-teman sudah siap? Ya. sudah Baik, kita sudah mulai kita mulai ke soal pertama. Ya, harap perhatikan semuanya. Muqimuna.
muqimuna, muqimuna. Silakan ditulis. Sudah? Dah. Soal nomor 2. Perhatikan, disimak dengan seksama. Lafzu al-jalali. Lafdu, mohon maaf. Lafzu al-jalali. Lafzu al-jalali. Silakan ditulis. Sudah? Soal nomor 3. Teman-teman perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Khairu al-al'abi. Khairul al'abi. Khairul al'abi. Silahkan ditulis. Soal nomor 4.
Teman-teman masih di tempat? Oke, mohon maaf. Tadi ada masalah di sistem, jadinya keluar-keluar sendiri. Mohon maaf ya. Ya, ya. Oke, selanjutnya kita di soal keempat. Ustaz baca 3 kali. Siap-siap. Al-harisul mis'ulu. Al-harisul mis'ulu. Al-harisul mis'ulu. Silakan ditulis. Ustadz, Ustadz, Ya. mohon maaf tadi suaranya kok putus-putus. Oh begitu. Baik, Iya, satu ulangin ya.
Soal keempat, Ustadz baca 3 kali lagi. Al harisul ulu. Al harisul mis ulu. Al harisul mis ulu. Oke, ada yang sudah. Soal kelima. Al musi una yatasa aluna. Al musi una yatasa aluna. Al musi una yatasa aluna. Silahkan ditulis. Sekarang Ustadz mau baca 1 kali dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, teman-teman bisa koreksi lagi untuk yang pertama sampai soal kelima. Yang pertama, muqimuna. Kedua, lafzul jalali. Yang ketiga, khairul al-abi. Yang keempat, al-harisul mis'ulu. Yang kelima, al-musi'una yatasa'aluna. Ini Ustadz udah membaca dari soal pertama sampai soal terakhir. Setelah ini, Ustadz akan membagikan layar dan teman-teman bisa mengoreksi sudah betul atau masih kurang jawaban teman-teman semua. Nah, silahkan teman-teman bisa koreksi jawaban teman-teman yang masih salah atau kurang tepat untuk sebagai pembelajaran. Yang pertama, muqimuna. Nah, itu untuk tulisannya seperti itu.
Muqimuna. Yang kedua, lafzul jalali. Lafzul jalali. Oke, Averi salah 3. Nggak apa-apa. Masih belajar, tidak apa-apa. Lalu yang ketiga, khairul al-abi. Khairul al-abi. Gania, saya salah 3 Ustaz. Tidak apa-apa Gania. Tingkatkan lagi, tetap semangat. Lalu soal keempat, al-harisul mis'ulu. Al-harisul mis'ulu. Selanjutnya yang kelima ada al-musiuna yatasaaluna. Al-musiuna yatasaaluna. Teman-teman sudah dikoreksi semuanya. Tadi seperti Averi salah 3, lalu Gania salah 3. Abu Bakar Al-Hafiz juga salah 3. Yang lain bagaimana? Saya juga salah 3 Ustadz. Gaida Meka Al-Lifta. Ya. Wah ini pada kompak ya ternyata ya. Aku salah 3 Ustadz. Nazifa Fatin. Nah cukup tidak apa-apa. Teman-teman, kita sudah selesai nih untuk belajar IMLA level ketiga. Bagus. Tingkatkan kembali. Nah, ya teman-teman ya, kita sudah belajar IMLA level ketiga nih. Yang salah-salah gimana Ustadz? Yang salah-salah tidak apa-apa, karena kita masih belajar. Jangan sebagai salah lalu kalian, ya aku masih salah nih. Enggak, itu untuk belajar. Jadi ketika salah, dicari kesalahannya di mana, lalu untuk belajar, oh aku salahnya di sini. Berarti besok jangan salah lagi. Alhamdulillah kita sudah selesai di pertemuan kita pada sore hari ini. IMLA level ketiga. Semangat terus untuk teman-teman. Dan sebelum itu, mari kita adakan perfotoan. Dan untuk teman-teman semuanya yang eh, belum membuka kamera, harap untuk on kamera, kita mau adakan foto. Ya, dirapin dulu yang masih berantakan, tidak apa-apa. Eh, Aisyah Alia, ayo dinyalakan kamera. Elmer, Zakia Alia, Nur Eka, Gaida Meka. Oke, dinyalakan kameranya. Baik, sudah semuanya. Nur Eka masih belum menyalakan kameranya. Nur Eka. Baik, sudah menyalakan kameranya.
Kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, sudah Ustadz foto. Sekarang kita sudahi pelajaran kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih yang sudah belajar, sudah hadir. Semoga ilmunya berkah dan semakin pintar. Amin. Amin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Keluar, Ustaz. Keluar duluan. Ini beda nih, Bang.